Firman Tuhan yang jadi renungan kita pagi hari ini tanggal 28 November 23, kitab 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Berikutnya Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi ke sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu, kambing hitam. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan, di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalam untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba dari hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul. Dari belakang katanya, Tuan Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Katalah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat padamu. Telah kau tunjukkan kepada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Ya, jadi ini juga lanjutan dari proses pelarian Daud dari kejaran Saul, dan pada perikop ini adalah bagian di mana Daud pergi ke gunung di En-Gedi dan Saul menyusul ke sana, dan pada suatu kondisi di suatu gua di mana Saul dan Daud itu ya berdekatan, dan pada kesempatan itu Daud sebetulnya memiliki kesempatan untuk membunuh Daud, tapi itu tidak dilakukan. Nah, yang menarik dalam perikop ini adalah bagaimana ada satu nats dalam Alkitab, janji Tuhan bagi orang-orang percaya bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan bagi orang-orang yang teraniaya itu untuk melakukan tindakan terhadap orang yang melakukannya. Dalam ayat 5, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Nah, jadi ini bisa terjadi dalam setiap kesempatan dalam kehidupan, di mana orang-orang yang mungkin selama ini melakukan penganiayaan, mungkin yang suka menyombongkan diri, dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang teraniaya untuk menyerahkannya kepada orang-orang yang teraniaya. Nah, begitulah cara Tuhan, ya. Begitulah cara Tuhan untuk membela umatnya, orang-orang yang percaya.
selalu diberi kesempatan untuk melakukan pembalasan. Nah, dan yang kedua, kalau dalam perikop ini yang kita lihat bagaimana Daud yang diberi kesempatan itu dan dia tidak melakukan. Nah, ini sangat sinkron dengan perjanjian baru, bagaimana Yesus mengajarkan untuk mengasihi orang yang menganiaya, mengasihi musuh. Dan itu yang dilakukan oleh seorang Daud. Dan ini juga menjadi renungan bagi kita sebagai umat yang percaya. Dan ini juga yang seringkali bagaimana orang-orang yang beragama lain tertarik dengan kekristenan. Ya. Oleh karena di agama yang lain tidak ada pengajaran itu, ya. Tidak ada yang mengajarkan untuk mengasihi musuhnya. Hanya ada di dalam kekristenan. Dan ini juga menjadi renungan bagi kita di mana pada saat ini banyak kali kita lihat di YouTube, ya. Dari pagi saya lihat bagaimana Panglima Dayak itu yang menyerukan gitu, ya, kemarahannya, dan kemudian ada tantangan lagi dari orang Medan gitu, ya. Nah, ini kan tidak menggambarkan kekristenan. Dan marilah kita belajar dari iman Daud. Dari iman kekristenan, bagaimana kita diajarkan untuk melakukan, memberikan kasih sayang kepada musuh-musuh kita. Dan kalau kita lihat dalam perikop ini, bagaimana Daud, bagaimana Saul yang begitu marah untuk membunuh Daud, ya. Tapi ketika Daud datang dengan hati yang bersih, ternyata ada damai sejahtera gitu, ya. Dan mereka kemudian pulang dengan situasi yang penuh sukacita, ya, sukacita baik bagi Saul maupun Daud dalam perikop ini. Dan inilah sebetulnya iman kekristenan yang sesungguhnya, ya, menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekitar. Dan marilah kita belajar dari iman Daud ini. Ketuahan kalau sebagian kata di bata dengan si makai kenca meskipun untuk hari. Haleluya. Amin.